Siapa sangka, hanya karena ganti oli, seorang pemuda Jawa terjebak dalam pelukan janda kaya di Papua, bahkan dibayar 100 juta rupiah sebulan. Tapi, bukan hanya uang yang ia dapatkan. Ada godaan yang membuatnya hampir kehilangan harga diri dan masa depannya. Inilah kisah nyata yang bikin banyak orang geleng kepala. Tentang Mary, janda cantik yang lumpuh, dan seorang pemuda sederhana yang rela meninggalkan pekerjaannya demi hidup penuh rahasia di Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah nyata paling viral dan bikin merinding seperti ini. Mari kita mulai kisah hari ini. Namanya Eko, pemuda 27 tahun asal Lumajang, Jawa Timur. Rambutnya hitam lurus, kulitnya sawo matang, matanya tajam namun selalu memancarkan kerendahan hati. Sehari-hari ia bekerja di pabrik tekstil sebagai buruh jahit, dengan upah pas-pasan. Gajinya hanya cukup untuk makan sederhana, kontrakan sempit, dan kiriman bulanan ke orang tuanya di kampung. Namun di balik kesederhanaan itu, Eko selalu bersyukur. Baginya, hidup susah bukan alasan untuk berhenti berjuang. Hingga suatu sore, saat lembur di pabrik, ponselnya bergetar. Pesan dari sahabatnya, Dimas, muncul di layar. Dimas mengajak Eko berangkat ke Manokwari, Papua Barat. Katanya, ada kerjaan serabutan, bersih-bersih, bantu teknisi, bahkan kadang cuma jaga rumah. Bayarannya bisa 2 atau 3 kali lipat dari gaji pabrik. Eko terdiam, terpikir wajah bapaknya yang sudah renta, ibunya yang sakit-sakitan. Hatinya bimbang, tapi mimpi bantu keluarga lebih besar dari rasa takutnya. Akhirnya, dengan uang tabungan seadanya, Eko naik pesawat menuju ujung timur Indonesia. Di dalam kabin, dia menatap keluar jendela. Laut luas terhampar biru kehijauan, pulau-pulau kecil bagaikan permata. Meski gugup, hatinya berdegup kencang oleh rasa penasaran. Apa benar di Papua ada kehidupan yang bisa mengubah nasibnya? Atau justru menjerumuskannya ke masalah yang tak pernah ia bayangkan? Turun di Bandara Rendani, Manokwari, Eko langsung disergap udara lembab yang menampar wajahnya. Langit di atas Papua cerah, tetapi hawa panas menelusup hingga ke tulang. Ia memandangi kerumunan orang dengan wajah-wajah baikom, kulit gelap, rambut ikal, suara tawa keras. Baginya, ini dunia baru yang asing, tapi juga menyimpan harapan. Hari-hari pertama di Manokwari, Eko bekerja berpindah-pindah. Kadang mencuci mobil orang kaya, kadang memotong rumput halaman rumah-rumah besar. Upahnya cukup untuk makan enak sesekali. Sampai suatu sore, seorang mandor memanggil Eko. Ada kerjaan mendadak, ganti oli generator di rumah mewah seorang wanita misterius bernama Mary. Mandor bilang, wanita itu kaya raya, cantik, dan aneh. Eko penasaran, siapa sebenarnya Mary hingga semua orang membicarakannya dengan nada bisik. Sore itu, langkah Eko memasuki halaman rumah Mary seperti melangkah ke dunia lain. Pagar besi hitam terbuka perlahan, memamerkan taman hijau dan kolam ikan berair jernih. Bau bunga anggrek bercampur bensin menyengat hidungnya. Di kejauhan, berdiri rumah megah berlantai 2. Eko merasakan firasat aneh, seolah hidupnya akan berubah total sejak detik itu. Ia belum tahu bahwa di balik rumah mewah itu, menunggu takdir yang akan menjerat hatinya. Namanya Mary, usianya 31 tahun. Kulitnya hitam manis berkilau, matanya bulat besar dengan bulu mata lentik, rambut ikalnya panjang, kadang diurai, kadang digelung rapi. Kalau tersenyum, ada lesung pipi di wajahnya. Mary adalah perempuan Papua yang terlahir cerdas dan berwibawa. Dulu, ia seorang manajer bank terkemuka. Ia biasa memakai setelan blazer mahal, sepatu hak tinggi, dan melangkah cepat penuh percaya diri. Hidupnya nyaris sempurna. Sampai kecelakaan mengubah segalanya. 4 tahun lalu, mobil yang dikendarai Mary ditabrak truk saat hujan lebat. Tulang punggungnya hancur, membuatnya tak mampu berjalan lagi. Sejak itu, hidupnya terkurung di kursi roda. Rumah megah yang dulu ramai tamu kini sunyi. Hanya suara angin dan deru ombak yang menembus jendela. Para saudara menjauh. Teman-teman kantor satu persatu menghilang. Bagi Mary,
Dunia seakan menyusut menjadi 4 dinding villa mewah dan kesepian yang menyesakan. Hari itu, di garasi rumah Mary, Eko berdiri kikuk di depan genset besar. Tangannya hitam berlumur oli. Ia berusaha melepas baut mesin saat suara lembut memanggil. "Kau namanya Eko?" "Iya." Eko terkejut. Di balik pilar garasi, muncul Mary dengan kursi rodanya, mengenakan gaun hijau zamrud yang membuat kulitnya makin berkilau. Suaranya pelan, tapi ada nada tegas. Sorot matanya tajam seolah mampu membaca isi hati orang. Mary mendekat, memperhatikan cara Eko bekerja. Ia bertanya banyak hal dari jenis oli sampai kenapa Eko merantau jauh ke Papua. Suaranya tenang, kadang lembut, kadang menusuk. Tapi di balik kalimat-kalimatnya, Eko menangkap kesedihan yang dalam. Seperti ada tembok besar yang memisahkan Mary dari dunia. Entah kenapa, Eko merasakan iba yang perlahan berubah menjadi rasa ingin melindungi. Tiba-tiba, Mary berkata, "Aku butuh seseorang untuk menjagaku. Bukan hanya mengganti oli, tapi merawatku setiap hari. Kau mau?" Eko? Eko terdiam. Ia tak menyangka pekerjaannya akan berubah drastis. Merawat perempuan lumpuh bukanlah hal ringan. Tapi ketika Mary menyebut angka 100 juta rupiah sebulan, dunia Eko terasa jungkir balik. Hatinya berkecamuk antara tanggung jawab, harga diri, dan bayangan masa depan keluarganya di Jawa. Mary hanya tersenyum samar. "Kau tak harus jawab sekarang. Tapi ingat, hidup tak selalu soal uang. Kadang, soal rasa sepi." Kalimat itu menancap di hati Eko. Entah kenapa, sejak hari itu, wajah Mary selalu terbayang di pikirannya. Ia pulang ke barak pekerja dengan dada sesak. Ia tahu, pekerjaannya di Papua takkan lagi sama. Ia belum sadar sepenuhnya bahwa ia baru saja membuka pintu menuju dunia penuh rahasia dan godaan yang bisa menghancurkan hidupnya. Malam pertama setelah tawaran Mary, Eko tak bisa tidur. Di ranjang sempit barak pekerja, ia menatap langit-langit kayu yang berderit diterpa angin malam Papua. Angka 100 juta berputar-putar di kepalanya. Sementara wajah ibunya yang sering sakit terbayang. Eko bergidik. Baginya, merawat perempuan lumpuh bukan pekerjaan biasa. Bukan hanya soal fisik, tapi juga hati. Namun 100 juta bisa menghapus penderitaan keluarganya di kampung. Keesokan harinya, Eko kembali ke rumah Mary. Kali ini ia disambut wangi parfum mahal dan lantai marmer berkilau. Mary menemuinya di ruang tamu, mengenakan gaun putih lembut. Tangan Mary halus, tapi telapak dingin saat menyentuh lengan Eko. Ia berkata pelan, "Bukan hanya badanmu yang kubutuhkan, Eko, tapi telingamu, hatimu. Aku butuh seseorang mendengarkan aku." Kalimat itu membuat dada Eko sesak. Ada kesepian begitu dalam di mata Mary yang tak bisa ia abaikan. Semakin lama, Eko terlena. Ia mulai nyaman mendengarkan tawa Mary. Kadang, Mary memintanya duduk sangat dekat. Bau wangi tubuh Mary menusuk hidungnya. Matanya berbinar setiap bercerita. Tapi kadang, sorot mata itu berubah menjadi redup dan penuh hasrat yang tak tersamar. Eko sering memalingkan wajah, berusaha mengusir pikirannya. Tapi hatinya mulai tergoda. Malam demi malam, hubungan mereka semakin bercampur aduk. Eko merasa seperti terjebak di dua dunia. Dunia seorang perawat yang seharusnya profesional, dan dunia seorang pria yang takluk pada pesona majikannya. Tapi setiap kali ragu, Eko ingat 100 juta sebulan. Dengan uang itu, ibunya bisa berobat. Rumah kayu mereka di Lumajang bisa direnovasi. Hidup keluarga kecilnya bisa terangkat dari kemiskinan. Suatu malam, di balkon villa yang menghadap laut gelap, Mary berkata dengan suara bergetar, "Kalau aku bukan lumpuh, apa kau akan jatuh cinta padaku?" Eko tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Hanya suara ombak yang terdengar di antara mereka. Hati Eko berkecamuk, sebab ia tahu ini bukan lagi soal pekerjaan, tapi soal rasa. Dan rasa itu bisa menghancurkan segalanya. Malam di Manokwari begitu sunyi. Hujan turun perlahan, mengetuk kaca jendela villa seperti irama sendu. Di kamar yang remang, Eko duduk di kursi rotan. Napasnya memburu. Mary memanggilnya ke kamar untuk kesekian kalinya. Suara lembut wanita itu terdengar dari balik pintu, bergetar entah karena dingin,
atau kesepian. Saat pintu terbuka, Mary tampak mengenakan gaun satin merah yang membalut tubuhnya. Rambut ikalnya dibiarkan terurai, jatuh di bahu seperti gelombang hitam. Tubuhnya lemah, tapi matanya berkilat tajam. Mary menatap Iko dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku kedinginan, peluk aku, walau hanya sebentar." Kalimat itu jatuh bagai petir di hati Iko. Kakinya terasa kaku, tubuhnya panas dingin. Inilah godaan yang selama ini ia takutkan. Mary mengulurkan tangan, jemarinya gemetar, wajahnya setimur memohon, setimur menggoda. Eko melangkah mendekat, seolah ditarik oleh magnet tak terlihat. Ketika tangan mereka bersentuhan, Eko merasakan hangat yang aneh. Hatinya menjerit, "Astagfirullah," tapi tubuhnya tak mau bergerak menjauh, seolah ada dinding tipis antara dosa dan kenikmatan terlarang. Mary menariknya pelan hingga Eko berdiri di dekat kursi rodanya. Ia meraba dada Eko, menatap wajahnya penuh rasa lapar. Suaranya berbisik, "Kau lelaki baik, Eko, tapi kau juga lelaki. Aku butuh rasa itu. Aku butuh merasa hidup." Tangis Mary pecah, air matanya mengalir deras, jatuh ke gan merahnya. Namun tangan halusnya tetap memeluk pinggang Eko erat-erat. Eko merasa terjebak di antara kasihan dan gairah. Malam itu terasa panjang sekali. Eko akhirnya duduk di samping Mary. Ia mengusap rambut wanita itu sambil mendengarkan tangisnya. Tubuh Mary gemetar. Bibirnya bergetar pelan dekat telinga Eko. Saat ia berbicara, napasnya hangat menembus kulit Eko. "Aku ingin kau di sini, bukan cuma sebagai perawat, tapi sebagai lelaki yang milikku." Jantung Eko berdegup keras. Di matanya, 100 juta sebulan mendadak tampak terlalu kecil dibanding harga dirinya. Saat Eko hendak berdiri, Mary tiba-tiba menarik wajahnya dan mencium pipinya. Sentuhan itu panas, penuh getaran. Eko terhenti, membeku di tempat. Mary berbisik lagi, "Aku sudah kehilangan kakiku, Iko. Tolong jangan kau ambil juga hatiku." Tangisan mereka menyatu malam itu. Hujan di luar semakin deras. Eko menutup matanya, berdoa dalam hati agar diberi kekuatan. Sebab ia sadar, malam itu mungkin awal dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Sejak malam hujan penuh pelukan itu, Eko berubah. Ia tak lagi bisa memandang Mary hanya sebagai pasien. Ada rasa yang tumbuh, rasa yang tak seharusnya ada. Tiap pagi, saat menyisir rambut panjang Mary, jantungnya berdebar. Tiap menatap mata hitam berkilau itu, ia tak bisa menahan gejolak yang mengalir seperti listrik di nadinya. Namun setiap kali ia ingat ibunya yang rajin sholat di rumah kayu di Lumajang, rasa bersalah menusuk dadanya. Hari-hari berjalan seperti permainan api. Mary semakin berani. Kadang memegang tangan Eko terlalu lama. Kadang mengusap pipinya sambil berbisik kata-kata manis. Eko berusaha menjaga jarak, tapi Mary selalu menemukan celah. Suatu sore, saat Eko hendak membantu Mary pindah ke kursi roda, wanita itu memeluknya erat dan berkata, "Kau bukan hanya perawatku, Eko. Kau satu-satunya lelaki yang membuatku merasa perempuan." Desas-desus mulai terdengar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga berbisik, bahkan sesama pekerja di villa lain menatap Eko dengan sinis. "Itu anak Jawa, bisa kaya mendadak karena jeti simpanan janda lumpuh." Kalimat itu menusuk hati Eko. Dulu ia bangga hidup sederhana, meski miskin. Kini, ia merasa dirinya seolah barang dagangan. Rasa malu menggerogoti harga dirinya. Tapi setiap kali ia hendak mundur, wajah ibunya yang sering batuk-batuk di kampung selalu datang membayang. 100 juta sebulan. Rasanya terlalu sulit dilepas. Malam demi malam, Mary semakin membuka dirinya. Ia menceritakan kesepian yang tak tertahankan. Bagaimana teman-teman bisnisnya menghilang. Bagaimana keluarganya hanya datang kalau butuh uang. Mary sering memeluk Eko sambil menangis, suaranya gemetar. "Aku ingin kau tetap di sini, tak peduli apa kata orang. Aku ingin kau menjadi milikku, kok." Kata-kata itu menusuk dada Eko. Ada rasa iba, tapi juga rasa takut. Eko mulai benci dirinya sendiri. Hatinya setengah mencintai Mary, setengah ingin kabur. Setiap malam, ia teringat bagaimana kulit lembut wanita itu menempel di dadanya,
bagaimana aroma parfum mahal membuat pikirannya kabur. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti mengkhianati iman dan harga dirinya. Ia sering berdiri menatap Laut Manokwari, berdoa lirih. Ya Allah, apa aku masih lelaki baik, atau hanya lelaki murahan yang dijual oleh rasa kasihan dan uang? Di puncak dilema, Mary suatu malam berkata dengan suara bergetar, "Kalau kau menikah denganku, kau takkan pernah kekurangan. Aku akan beri kau semuanya. Rumah, mobil, harta. Aku hanya tak mau kesepian lagi, Eko." Eko tertegun. Di benaknya, ia melihat rumah Rayot di Lumajang, ibunya yang sering menangis, adiknya yang tak bisa sekolah. Namun di saat yang sama, ia melihat dirinya di cermin. Lelaki Jawa yang hampir kehilangan harga dirinya demi cinta dan uang. Malam itu, Eko tahu, ia harus memilih. Pagi itu, Eko berdiri di balkon villa, menatap Laut Papua yang tenang. Laut itu tampak damai, namun di dalam hatinya, Eko merasakan badai yang hebat. Dua dunia berbenturan di dalam dirinya, cinta dan harga diri. Mary, wanita yang pernah mengubah hidupnya, kini menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia ingin lari, kembali ke Lumajang, ke kehidupan yang lebih sederhana. Tapi perasaan itu tak semudah itu dilepaskan. Mary sudah menunggu di dalam rumah. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih penuh harapan. Ketika Eko masuk, ia hanya berkata, "Kau sudah memutuskan, Eko." Eko menatapnya lama. Ada rindu, ada cinta, tapi ada juga kekosongan dalam dirinya yang ia coba fahami. Mary memandangnya dengan penuh harap, seolah hidupnya tergantung pada keputusan ini. "Aku tak bisa hidup tanpa cinta, Eko." Eko merasa seluruh dunia menekan dadanya, dan ia tahu jika ia memilih untuk tinggal, harga dirinya akan terkubur selamanya. Eko keluar dari villa dan menuju pantai di luar rumah. Langkahnya berat, tak ada semangat dalam geraknya. Ia merenung, berusaha mencari jawaban. Tiba-tiba, bayangan ibunya datang di benaknya. Wajah tua yang penuh harapan, tangan yang selalu mendoakan. Eko terdiam, menatap ombak yang berderu, seolah mendengar suara hati ibunya yang berkata, "Jaga dirimu, anakku. Jangan biarkan dunia merubahmu." Eko terjatuh di atas pasir, merasakan air mata yang mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan siapa dirinya ke depannya. Dengan langkah yang penuh keraguan, Eko kembali ke villa. Begitu sampai di depan Mary, ia berkata dengan suara parau, "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Mary terkejut, wajahnya berubah pucat, seolah sebuah dunia runtuh di hadapannya. Ia mencoba mengatur napas, tetapi kata-kata Eko begitu berat untuk diterima. "Kau akan meninggalkanku begitu saja?" Eko hanya menunduk. Keputusan telah diambil, meski hati dan tubuhnya terasa hancur. Eko berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya terasa berat, seperti ditarik oleh beban yang tak terlihat. Di luar, langit masih mendung, namun hati Eko terasa lebih ringan. Ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Sesampainya di luar, Eko menghentikan langkahnya sejenak dan menatap rumah mewah itu. Di dalamnya, Mary mungkin menangis, mungkin marah. Tapi Eko tahu bahwa memilih untuk tetap hidup dengan harga diri adalah keputusan yang lebih besar dari apapun yang ditawarkan dunia. Ia harus kembali ke jalannya. Ketika Eko kembali ke barak pekerja, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun bayangan Mary masih menghantui, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang benar. Ia memandangi ponselnya, berpikir tentang keluarganya di Jawa yang menunggu. Eko memutuskan untuk pulang ke rumah, menggapai mimpi-mimpinya dengan cara yang lebih dengan harga diri yang tetap utuh. Disinilah ia mulai kembali menemukan dirinya di antara pilihan yang tak mudah dan harga diri yang lebih mahal dari harta dunia. Setahun kemudian, Eko kembali ke kampung halaman di Lumajang. Kehidupannya berubah. Ia kini bekerja dengan tekad yang lebih kuat, membantu orang tua dan keluarga kecilnya. Mary, meskipun sempat berjuang sendiri, akhirnya menemukan jalan hidup baru, meskipun kesepian tetap menjadi bayangannya. Namun, bagi Eko, hidup baru dimulai ketika ia memilih untuk menyingkirkan godaan dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Itulah kisah Eko dan Mary.
Sebuah cerita bahwa di dunia ini, kadang cinta, harta, dan harga diri bertabrakan di persimpangan hidup. Semoga kita selalu dijaga dari godaan yang menyesatkan, dan selalu memilih jalan yang benar. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.